إلهنا يا إلهنا يسر لنا أمورنا. Sobat Takwa, memahami tujuan hidup bagi setiap muslim pada khususnya dan setiap manusia pada umumnya adalah sesuatu yang wajib diketahui agar kita tidak salah kaprah, salah faham dan akhirnya salah jalan. Na'udzubillah. Betapa banyak manusia yang terlahir di dunia yang tidak tahu tujuan untuk apa ia diciptakan dan dihadirkan ke dunia ini. Akhir hidupnya tidak tentu arah, terombang-ambing tanpa tujuan, sehingga apa saja dilakukan tanpa memperdulikan mana yang halal dan mana yang haram, tanpa tahu mana yang dijadikan pedoman, tanpa tahu mana tuntunan dan mana yang hanya sekedar tontonan. Ridho Allah beserta syariatnya seolah dicampakkan karena baginya hidup adalah sesuka apa yang ia lakukan tanpa memperhatikan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang sesuai syariat dan mana yang maksiat. Betapa banyak kehancuran demi kehancuran, kesengsaraan demi kesengsaraan menimpa hidup manusia karena ia tidak paham akan tujuan untuk apa ia diciptakan. Hidup mereka tidak bahagia dan tenang karena menjauh dari tuntunan Sang Pencipta. Allah yang paling tahu dan paling paham kenapa dan untuk apa ia menciptakan kehidupan ini. Maka selayaknya setiap orang dituntut untuk paham dan tahu diri dalam menyelaraskan pandangannya seperti pandangan dan kemauan penciptanya. Jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang disebutkan dalam Quran surat At-Toha ayat 124. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Sobat Takwa, keberadaan hidup ini bukan hanya tentang mengapa dan kenapa, tapi harus dipahami secara sempurna sesuai dengan pemahaman yang dikehendaki oleh Sang Pemilik kehidupan, bahwa kehidupan ini penuh dengan warna, lika-liku, dan situasi yang silih berganti, waktu yang terus berputar sesuai dengan sunnatullah, seperti yang ia katakan dalam firman-Nya Quran surat Al-Mulk ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Seringkali kita dengar petuah yang mengatakan hidup adalah ujian, ujian kesenangan ataupun ujian dalam kesusahan. Mungkin sebagian di antara kita bertanya, mengapa saat senang maupun lapang dikatakan sebagai ujian? Sobat Takwa, manusia dikala lapang dan senang banyak yang melalaikan, lalai dari taat kepada Allah, lalai atas nikmat-nikmatnya yang telah diberikan, lalai bersyukur, lalai dalam berbuat baik, karena mereka menganggap bahwa kesenangan yang dimilikinya adalah hasil jerih payahnya semata. Oleh sebab itu, Sobat Takwa, ujian kesenangan terutama ujian kesusahan dalam Islam akan tetap dihisab oleh Allah kelak di akhirat. Agar saat kita lapang, jangan pernah melupakan kepada Zat yang menganugerahi kenikmatan dan menjalaninya dengan rasa syukur, mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya.
Pun begitu, dalam menjalani ujian, kesusahan, kesedihan, atau segala macam kekurangan dalam hidup, kita dianjurkan untuk senantiasa bersabar, karena di situ ada janji pahala dan ganti yang lebih baik atas setiap ujian dan musibah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Itulah kenikmatan-kenikmatan sebagai seorang muslim yang beriman. Segala perkara hidup yang terjadi padanya tidak akan membuatnya mudah rapuh, karena ia yakin bahwa setiap kebaikan dan kesabaran yang dilakukan pasti akan ada hisabnya. Ia berusaha bersyukur ketika diberi nikmat dan kelapangan oleh Allah, dan ia senantiasa bersabar saat Allah mengujinya dengan kesusahan serta kesedihan. Hebatnya jiwa seorang mukmin inilah telah digambarkan oleh Rasulullah dalam sabdanya, ajaban li amril mu'mini inna umurahu kullahu lahu khairun wa laisa dzaka li ahadin illa li mu'minin inna asobathu sarra'u syakron fakana khairullah wa in asobathu darra'un sobron fakana khairullah. Menakjubkan sekali urusan seorang mukmin. Sesungguhnya semua urusan baik baginya, dan ini tidak akan terjadi kecuali pada orang-orang yang beriman. Jika ia tertimpa sesuatu yang menyenangkan, maka ia bersyukur, maka ini baik baginya. Dan jika ia tertimpa sesuatu yang menyakitkan, maka ia bersabar, dan ini pun terbaik baginya. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah, Masya Allah, indahnya akhlak di jiwa orang-orang yang beriman. Karena ia paham hakikat hidup adalah ujian, maka ia menyiapkan dua kondisi yang akan membuat jiwanya tidak mudah terguncang, tidak mudah terombang-ambing dengan keadaan, yakni senantiasa bersyukur dan bersabar. Itulah ciri keimanan dalam Islam yang sempurna, sehingga mereka yang beriman dan senantiasa dalam keadaan demikian adalah manusia-manusia yang tangguh dalam menghadapi kehidupan serta kenyataan. Seringkali kita dengar kisah-kisah manusia yang putus asa dalam hidupnya, sehingga banyak di antara mereka melakukan jalan pintas yang beresiko dan menjauhkan mereka dari rahmat Allah. Na'udzubillah. Sobat Takwa, kesimpulan dari pembahasan kita kali ini adalah, adakah tatanan dan aturan yang lebih baik, menenangkan, membahagiakan, dan lebih menyelamatkan pada diri manusia selain daripada apa yang Allah dan Rasul-Nya ajarkan? Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.